Selamat siang, perkenalkan nama saya Yovisa, NIM 181041664, kelas A2, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video record ringkasan strategi ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Penjual atau pihak yang mengirim barang ke luar negeri disebut pengekspor atau eksportir, sementara penerima barang dari luar negeri disebut importir dan prosesnya disebut impor. Strategi ekspor digunakan karena risiko lebih rendah, modal lebih kecil, dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya. Strategi lainnya misalnya franchise dan akuisisi. Jenis ekspor yang pertama ada ekspor langsung. Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor penjualan. Dilakukan melalui distributor dan terhadap perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungan produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme. Yang kedua yaitu ada ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung adalah teknik di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir di negara asal, kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor dan perusahaan pengekspor. Kelebihannya sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang. Umumnya industri jasa menggunakan ekspor langsung, sedangkan industri manufaktur menggunakan keduanya. Tahap ekspor. Tahap-tahap dalam perencanaan ekspor perlu dilakukan berbagai persiapan. Berikut ini 4 langkah persiapannya. Yang pertama, identifikasi pasar yang potensial. Yang kedua, melakukan penyesuaian antara kebutuhan pasar dengan kemampuan SWOT analisis. Yang ketiga, melakukan pertemuan dengan eksportir, agen, dan lain-lain. Yang terakhir, alokasi sumber daya. Komoditi ekspor Indonesia. 10 komoditas ekspor utama Indonesia adalah tekstil dan produk tekstil atau TPT. Produk hasil hutan, elektronik, karet, dan produk karet. Sawit dan produk sawit, otomotif, alas kaki, udang, kakao, dan kopi. Namun, pasar internasional semakin kompetitif sehingga 10 komoditas ekspor utama Indonesia terdiversifikasi. Kesalahan umum. Ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh perusahaan yang baru melakukan ekspor, yaitu tidak melakukan penyelidikan yang lengkap sebelum melakukan ekspor. Yang kedua, tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu. Kelebihan pasar ekspor. Melakukan ekspor tidak memerlukan biaya untuk membangun kegiatan operasi di negara tuan rumah. Yang kedua, pada ekspor yang dilakukan pada negara tetangga dapat diperoleh kemudian dalam biaya transportasi. Yang ketiga, memerlukan investasi yang sedikit dan relatif bebas risiko disbanding kita mendirikan perusahaan atau membuka cabang di negara lain. Kekurangan pasar ekspor. 1. Para eksportir harus membangun beberapa sarana untuk memasarkan dan mendistribusikan produk mereka, biasanya melalui perjanjian kontrak dengan perusahaan tuan rumah. Yang kedua, akan tidak menguntungkan di negara sendiri jika ternyata lebih ekonomis diproduksi di negara tujuan pasar global. Yang ketiga, eksportir kurang memiliki kontrol terhadap pemasaran atau mengizinkan distributor untuk
menambahkan biaya untuk menutupi biaya yang keluar dan mendapatkan laba. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah sebuah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, pemberian harga, promosi dan distribusi ide, barang, dan jasa yang dapat menciptakan pertukaran atau penjualan yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Standarisasi dan kostumisasi pemasaran internasional, yaitu produk yang sama ke basis pasar regional atau seluruh dunia. Standarisasi bertujuan untuk meminimalkan biaya sehingga meningkatkan pelanggan perusahaan melalui harga yang rendah. Faktor-faktor yang mendorong standarisasi produk adalah 1. Biaya untuk adaptasi mahal. 2. Perusahaan hanya memiliki satu sumber produksi. 3. Sebagian besar produk yang dihasilkan adalah produk industri. 4. Terdapat kesamaan selera di berbagai pasar internal yang berbeda. 5. Pemakaian produk, terutama di lingkungan urban. 6. Pemasaran diarahkan ke negara utama yang sama. 7. Strategi memasuki pasar global yang utama adalah ekspor. 8. Citra negara produsen produk menentukan keputusan konsumen. 9. Standarisasi produk dapat menimbulkan loyalitas pelanggan. 10. Pesaing juga memasarkan produk standar. Dengan kostumisasi di sisi lainnya, manajemen berfokus pada perbedaan lintas batas dan kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran perusahaan. Kekuatan yang mendukung sebuah strategi produk global adalah kebutuhan customer biasa, pelanggan global, skala ekonomis, waktu ke pasar, persetujuan pasar regional, kebijakan produk pemasar internasional. Keputusan tentang produk utama yang dihadapi para pemasar internasional adalah seberapa jauh produk tersebut harus terstandarisasi atau dikutomisasi. Kekuatan hukum. Hukum dan peraturan negara sangat mempengaruhi kebijakan produk yang dipakai perusahaan internasional. Pengaruh biaya. Budaya juga dapat mempengaruhi suatu produk karena kita sebagai perusahaan harus bisa menyesuaikan produk kita dengan budaya lokal. Faktor ekonomi. Tingkat perkembangan perekonomian suatu negara mempengaruhi sifat atau atribut produk yang diinginkan. Konsumen di negara kaya 350 lebih suka produk yang memiliki fitur tambahan, sementara konsumen di negara berkembang lebih menyukai versi yang lebih sederhana dan biasanya sensitif terhadap harga. Nama merek. Salah satu elemen yang paling sering distandarisasi adalah merek produk. Perusahaan yang melakukan ini bisa mengurangi biaya pengemasan, desain, dan promosi. Faktor yang mempengaruhi kebijakan harga. Kebijakan penetapan harga memberikan pengaruh penting terhadap pendapat perusahaan dan bertindak sebagai senjata yang strategis untuk menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Kebijakan harga yang dipakai perusahaan adalah kebijakan harga standar, kebijakan harga 2 tingkat, penetapan harga pasar, kebijakan promosi, alternatif promosi di pasar internasional, periklanan, promosi penjualan, personal selling, publisitas, strategi kombinasi produk, perluasan langsung, adaptasi komunikasi, adaptasi produk, adaptasi majemuk, dan evensi produk. Strategi yang dapat dipilih untuk memasuki pasar internasional yaitu ada ekspor, pasif maupun aktif, licensing, joint venture, dan direct investment. Sekian tentang video record manajemen pemasaran internasional.